Gua Hiro yang jauhnya 6 kilometer dari rumah beliau, tepatnya di sebelah timur kota Mekah. Dalam perjalanan spiritual itu, beliau merenungi kerusakan moral yang terjadi di masyarakat Mekah. Pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama dari Allah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. 4. Yang mengajar manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya wahyu pertama itu merupakan tanda bahwa beliau telah diangkat menjadi Rasul Allah SWT, dan beliau pun segera melakukan dakwah menyampaikan kebenaran. Dari riwayat Bukhari dan Muslim, surat Al-Mudaththir adalah turun yang kedua setelah surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warujna fahjur wala tamnun tastaksir walirabbika fasbir. Artinya, 1. Hai orang yang berkumul atau berselimut. 2. Bangunlah lalu berilah peringatan. 3. Dan Tuhanmu agungkanlah. 4. Dan pakaianmu bersihkanlah. 5. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. 6. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. 7. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah siriyah selama 3 tahun. Tujuannya adalah untuk memetakan orang-orang yang mendukung beliau untuk dipersiapkan sebagai juru dakwah beliau. Maka orang-orang yang beliau ajak adalah sebatas yang dekat dengan beliau. Orang yang pertama kali menerima ajarannya adalah Khadijah, istrinya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, anak pamannya, Abu Bakar, sahabatnya, dan Zaid bin Harithah, pembantunya. Kemudian disusul beberapa sahabat masuk Islam: Utsman bin Affan al-Umawi, Az-Zubair bin al-Awam al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas Az-Zuhriyan, Talhah bin Ubaidillah Ad-Dimi. Kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah al-Habasyi, Abu Ubaidah, Amir bin al-Jarrah yang berasal dari suku Bani al-Haris bin Fir, Abu Salamah bin Abdul As. B. Dakwah dengan terbuka. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun perintah agar berdakwah secara terang-terangan, sebagaimana wahyu Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Surat tersebut menekankan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW bertujuan agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan dan kembali kepada ketauhidan. Segera setelah turun wahyu itu, beliau berdakwah secara terbuka. Nabi mengumpulkan warga kota Mekah di Bukit Sofa. Mereka dengan sukarela datang ke bukit tersebut karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dipercaya dan dihormati di kalangan mereka. Hijrah ke Habsyi yang kedua. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berhijrah ke Habsyi pertama bertahan selama 2 bulan. Setelah itu mereka kembali ke kota Mekah. Melihat kesuksesan orang-orang Islam bertahan dan mendapat perlindungan Habsyi, serta semakin bertambah jumlah pengikut di kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy semakin geram dan terbakar hatinya. Mereka semakin menambah penyiksaan terhadap orang-orang Islam. Karena alasan itulah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat Nabi untuk hijrah kembali ke Habsyi. Hijrah kedua diikuti oleh 101 orang, lebih banyak daripada hijrah yang pertama. Hijrah jumlah itu terdapat 18 wanita,
yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kedatangan kaum muslimin ke Habsyi yang kedua ini masih tetap mendapat sambutan yang baik dari Raja Najis. Setelah itu, Raja Najis pun memeluk agama Islam. 3. Misi ke Taif. Sepanjang perjuangan dakwah menyebarkan agama Islam di Mekah, masa-masa yang paling menyedihkan Nabi Muhammad SAW yaitu pada tahun ke-10 kenabian dikenal dengan tahun Dukacita atau Amul Husni. Sebab pada berdekatan yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib, kedua orang itulah yang selama ini menjadi pembela dan pelindung yang sangat tabah, kuat, dan disegani masyarakat Mekah. Dengan wafatnya istri pertama Nabi Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, Muhammad SAW semakin hebat penderitaan yang dialami Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah para pemimpin di Taif yang berasal dari keturunan Saqif yang memiliki hubungan kekerabatan. Karena masih ada hubungan kerabat, Nabi Muhammad SAW berharap dakwahnya dapat diterima oleh masyarakat Taif dan akan mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan bantuan. Akan tetapi kenyataan tidak sesuai dengan harapan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak sudi kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau malah diusir dan dihina dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Beliau diusir dan dilempari batu oleh para pemuda dan anak-anak kota Taif. Mereka khawatir menjadi susah dan memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW karena mereka pasti akan mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang-orang kafir Quraisy jika memberikan bantuan atau bahkan menerima agama Islam sebagai agama baru mereka. Peristiwa Isra Mi'raj. Dalam 10 tahun yang sangat berat bagi Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwahnya. Lalu beliau bisa bernafas lega karena lepas dari pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. Tak berapa lama kedua orang sangat beliau cintai, istri beliau Khadijah dan pamannya Abu Thalib, dan senantiasa melindungi beliau dalam sulitnya perjuangan dakwah Islam dengan dalam waktu yang berdekatan. Dada beliau pun sempit, sesak dan merasakan begitu khawatir akan masa depan dari perjuangan dakwah ini. Maka Allah menjawab apa yang dirasakan Rasulullah ini dengan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu diundang langsung Allah ke Sidratul Muntaha yang kita kenal sebagai bulan Isra Mi'raj. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, dan telah kami berkahi sekelilingnya agar kami berada kepadanya bukan pisah dari tanda kebesaran kami. Bunyi dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Isra secara berasal dari kata Isra bermakna perjalanan di malam hari. Namun istilah Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina berdasarkan firman Allah. Subhanalladzi asra. Isra adalah bahasa berasal dari kata Isra bermakna perjalanan di malam hari. Namun istilah Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina. Maka firman Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya, Maha suci Allah yang telah memudahkan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Al-Isra ayat 1. Mi'raj secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik. Adapun secara istilah, Mi'raj merupakan tangan khusus yang digunakan oleh Nabi SAW untuk naik dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha. Berdasarkan firman Allah dalam An-Najm ayat 1. Pemboikatan kepada Bani Hashim. Rasulullah SAW pernah berdoa, Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hashim. Allah mengabulkan doa Rasulullah ini dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, dengan Islamnya Umar ditambah lagi masuk Islamnya paman Rasulullah, Hamzah, yang merupakan tokoh besar di kalangan suku Quraisy. Posisi umat Islam semakin kuat. Posisi umat Islam yang kuat membuat kaum kafir Quraisy memperkeras cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Para kaum kafir Quraisy menempuh cara baru dalam melumpuhkan kekuatan Muhammad yang bersandar pada perlindungan Bani Hashim. Dengan demikian, untuk melumpuhkan kaum muslimin, mereka harus melumpuhkan Bani Hashim terlebih dahulu secara keseluruhan. Cara yang ditempuh ialah pemboikatan
boikotan atau dalam istilah saat disebut embargo, yaitu dengan memutuskan segala bentuk hubungan terhadap Bani Hasyim baik politik, ekonomi, dan sosial, yaitu A. Tidak diperkenakan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hasyim dan kaum muslimin. B. Tidak berbicara dengan Bani Hasyim dan kaum muslimin. C. Tidak menikahi dan nikahi oleh kaum muslimin. Persetujuan dibuat dalam bentuk piagam dan ditandatangani bersama dan disimpan di Ka'bah. 6. Perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yastrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Maka baiat ini disebut dengan bait Aqabah pertama. Adapun isi baiat adalah sebagai berikut: A. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. B. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. C. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. D. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. F. Mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan untuk melambangkan agama Islam di Yastrib. Melihat bagaimana orang-orang Yastrib yang welcome dengan agama Islam, Nabi Muhammad mengirim Mus'ab bin Umair bergabung dengan rombongan yang pulang ke Yastrib. Tugas Mus'ab adalah untuk membantu penduduk Yastrib yang telah menyatakan keislamannya dalam menyebarkan ajaran Islam disebut kota tersebut. Dia membacakan Al-Quran dan menjelaskan tentang Islam kepada mereka. Selanjutnya Mus'ab menjadi guru mengaji di Madinah dan imam dalam sholat, karena golongan Aus dan Khoros membenci kalau salah satu dari mereka menjadi imam. Pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah Yastrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Setibanya di kota Mekah, mereka menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan atas nama penduduk Yastrib mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yastrib agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersedia datang ke kota mereka memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Permohonan itu dikabulkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang dan berdakwah di sana. Untuk memperkuat kesepakatan itu, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqabah. Karena perjanjian ini di dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan perjanjian Aqabah II. Adapun isi perjanjian Aqabah kedua ini adalah: A. Penduduk Yastrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. B. Penduduk Yastrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. C. Penduduk Yastrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiapkan kepada sanak saudara mereka. D. Penduduk Yastrib siap menerima segala resiko dan tantangan setelah pelaksanaan baiat Nabi Muhammad SAW. Minta 12 pimpin sebagai nakib pemimpinan kepada kaum mereka dalam rangka menyelesaikan baiat. Komposisi 12 itu terdiri 9 orang dari kabilah Khoros dan 3 dari kabilah Aus. Mereka itu adalah nakib-nakib kepala dari Al-Khoros: A. As'ad bin Zurarah bin Ads. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pelajaran berharga yang kita peroleh dari kerja keras Nabi Muhammad SAW adalah keseriusan dalam menegakkan kebenaran. Setiap perjuang pasti akan mendapatkan rintangan dan gangguan, tetapi dengan keteguhan hati dan kesesungguhan, maka segala bentuk kerintangan dan gangguan akan dapat kita atasi. Perjuangan Nabi Muhammad SAW tidak lepas adanya dukungan dan dorongan dari para sahabat beliau yang setia. Mereka itulah yang telah melanjutkan dakwah Nabi setelah beliau wafat. Para sahabat dalam meneruskan tugas dakwah
dapat berjalan sukses karena mereka berpegang kepada dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagai pedoman perjuang mereka, akhlak Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani dalam rangka perjuangan dakwah meliputi sebagai berikut. A. Mengedepankan akhlak mulia dan memiliki sifat sidik, amanah, fatamah, dan tabelik. B. Memperjuangkan misi dan menghimpun pendukung awal dari orang-orang dekat di sekitar kita. C. Berani berdakwah terang-terangan apabila kekuatan dirasa cukup. D. Melaksanakan strategi hijrah dalam rangka membangun kekuatan. E. Menyerahkan seluruh keberhasilan hanya kepada Allah SWT agar tidak menjadi sombong. Itulah sifat dan sikap yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau memperjuangkan dan menegakkan kebenaran.